Apa sih yang kamu lakukan saat berada di fase waiting room? Let's tell us your waiting story. Halo dokter, aku Metri, usia aku sekarang 30 tahun, aku ibu dari 2 anak. Anak pertamaku kebetulan udah meninggal di usia 10 hari di tahun 2020. Anak kedua sekarang usia 6 bulan, alhamdulillah sehat. Oke, anak kedua ya, yang pertama meninggal usia 10 hari waktu itu. Oke. Tapi hamil keberapa ya, Met ya? Ini yang sekarang hamil keempat. Ini hamil keempat. Jadi anak yang sekarang ini adalah hamil keempat. Iya. Boleh ceritain nggak, Met? Dulu meritnya tahun berapa? Nikahnya pertengahan 2019. 2019. Kemudian boleh nggak diceritain hamilnya itu perjalanannya seperti apa? Apakah kamu sempat nunda? Apakah kamu langsung program? Apa kamu pernah insem? Atau memang hamil alami aja waktu itu? Jadi hamil yang pertama itu 3 bulan setelah aku nikah. Alami, alhamdulillah lancar 3 bulan itu. Tapi akhirnya di kehamilan yang pertama itu dia nggak berkembang. Akhirnya kuret di week ke-10 lah. Lanjut di kehamilan kedua, 03 bulan langsung isi lagi dok. Itu alami juga. Tapi tuh aku nggak screening tuh yang dari hamil pertama kedua. Karena aku mikirnya dan baca-baca juga, katanya tuh orang-orang tuh banyak juga yang di kehamilan pertama tuh kayak nggak berkembang gitu kan dok gitu. Jadi di kehamilan kedua tuh aku cuma kayak minum multivitamin aja gitu. Ternyata di kehamilan kedua itu anak aku sih lahir. Tapi ternyata lahirnya itu dengan PJB, penyakit jantung bawaan gitu. Yang itu nggak diketahui waktu di dalam perut dok gitu. Padahal udah feto maternal, udah segala macam sih udah lengkap. Tapi takdirnya itu yang nggak ketahuan. Terus singkat cerita meninggal setelah operasi di usia 10 hari setelah lahir. Lanjut kehamilan ketiga itu mungkin selang berapa ya? Selang setahun itu kan meninggal di 2020 Desember. Terus di kehamilan ketiga itu pokoknya aku tuh kuret di Desember 2021. Jadi setahun setelah kehamilan kedua itu dia detaknya hilang. Detaknya hamil alami juga waktu itu. Iya, hamil alami. Detak jantungnya hilang di weeks ke-11 lah, Dok. Nah, di situ aku kayak shock gitu sih. Di situ aku kayak shock banget kayak terjadi lagi nih di kehamilan yang ketiga gitu. Akhirnya di kehamilan yang ketiga itu ada masalah lagi. Setelah kuret, suami aku tuh langsung kayak, yuk kita niatin yuk untuk di kehamilan keempat kita program yang benar-benar terencana gitu. Bahkan tuh aku kayak masih nifas deh dok. Suami aku langsung ayo kita cek lab, ketemu dokter, cari dokter yang emang bisa ngawal program kita gitu. Oke, kita langsung cek lab. Ya udah tuh. Akhirnya diketahui lah ada satu masalah gitu ya. Sebenarnya sih itu minor gitu. Tapi karena itu problemnya di kromosom, jadi tuh kayaknya kata dokter, ini kayaknya mending hamilnya dipilih deh gitu. Kalau alami takutnya terjadi lagi kayak kemarin keguguran berulang maupun adanya penyakit bawaan yang berat lah ya di janin. Itu sih dok. Akhirnya di kehamilan keempat itu aku IVF, mutusin untuk IVF. Kalau dengar dari ceritamu, kamu pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Ini kan berulang ya sebenarnya ya, kehamilan pertama, kehamilan kedua, kehamilan ketiga ya. Bahkan kehamilan kedua kalau mau bilang bayi itu sempat kamu pegang kan ya, sempat kamu peluk kan sebenarnya. Tapi dia nggak sempat pulang ya, masuk NICU ya berarti ya. Iya. Oke, dan dioperasi pada akhirnya. Dioperasi. Sempat dioperasi. Oke. 3 kali pengalaman ini kan bukan pengalaman yang menyenangkan ya, dan pasti traumatik ya. Saya nggak tahu sih, kamu menghadapinya gimana, Met? Apakah cenderung cuek kah? Atau lebih takut, lebih trauma? Gimana kamu menghadapi itu? Traumanya itu begitu yang anak aku meninggal itu sih dok. Di kehamilan kedua itu pasti ya. itu trauma untuk hamil berikutnya. Tapi waktu itu tuh hamil yang ketiga tuh nggak terencana dok. Jadi memang awalnya tuh main program, tapi ternyata dikasih Allah untuk hamil lah gitu. Jadi yang ketiga itu ya udah mau nggak mau tuh udah hamil duluan lah sebelum kita program.
Terus di situ kan kayak trauma ada banget gitu begitu di hamil ketiga, makanya waktu itu tuh udah sempet mau NIPT. Oh, oke. Tapi ternyata detaknya hilang gitu kan. Ya akhirnya tuh ya aku hadepin aja sih dengan cara aku screening lebih awal gitu. Jadi kan dengan udah screening tuh kita udah lebih pede kan dok. Jadi kayak traumanya terminimalisir dan kayak oh lo nggak harus takut kok, kan lo udah tahu nih udah persiapan gitu. Kalau yang hamil sekarang lebih ke gitu sih. Jadi lebih pede aja gitu. Oke. Waktu kamu dalam masa traumamu itu, apa sih yang di pikiranmu, Met? Apakah kamu sempat berpikir, kayak gue nggak mau hamil lagi lah? Atau apakah kamu pernah punya pikiran, jangan-jangan gue nggak akan bisa punya anak gitu? Ada nggak pemikiran-pemikiran seperti itu? Yang terakhir tuh pasti sempat terlintas ya, kayak di percobaan keberapa nih gue bakal berhasil gitu, kayak bakal berhasil nggak sih gitu. Itu pasti ada banget sih dok. Rasa-rasa itu. Tapi kamu lawan itu semua ya? Karena ada support juga dari suami kayak yuk kita screening gitu. Kan kadang ada yang pasangan tuh nggak mau screening kan dok gitu. Betul banget. Kalau cuma screeningnya di satu pihak doang kan kayak nggak bakal efektif. Nanti bakal terjadi lagi, nanti trauma lagi. Tapi alhamdulillahnya suami support. Jadi ya bareng-bareng ngadepin trauma itu. Ya, oke. Berapa lama ya Met dari kehamilan yang ketiga sampai akhirnya kamu memutuskan buat oke lah saatnya bangkit ini, ayo kita coba untuk screening dulu gitu. Itu berapa lama kira-kira? Kayaknya 6 bulan deh. 6 bulanan ya? 6 bulan sih udah mulai kayak yuk minimal screening dulu biar cari tahu kenapa gitu. Tapi untuk sampai mutusin IVF ya mikir beberapa bulan juga sih dok, gitu sih. Oke. Waktu kamu akhirnya memutuskan buat screening, terus yang tadi Metri bilang kan yang paling menonjol ada gangguan kromosom ya, ya kan, yang didapetin kan seperti itu. Kita kan tahu ya, kalau gangguan kromosom itu kan sesuatu yang tidak bisa kita ubah lagi. Kalau sudah ngomongin kromosom itu sudah paten, nggak bisa diubah lagi. Gimana Met reaksimu waktu tahu gangguannya ada di kromosom? Waktu itu ya kaget sih, kayak artinya kan nggak bisa diubah. Tapi kalau dipilih pun nanti kayak bakal nanti itu maksudnya gimana sih? Ya maksudnya kan kromosom nggak bisa diubah. Terus nanti kalaupun IVF tuh bakal dapet yang sehat nggak sih kromosomnya? Lebih ke gitu sih dok. Berdoanya sih waktu itu ya semoga bisa dipilih yang terbaik gitu. Sempat nggak waktu itu denial atau marah gitu? Sempat nggak ada perasaan seperti itu? Enggak pernah sih. Enggak ya? Kamu accept aja semuanya? Wow. Iya, karena dihadapinnya bareng-bareng. Dan masih ada solusi-solusi kan, gitu sih. Jadi kayak kita lagi mencoba-coba alternatif apa gitu yang bisa dijalanin, gimana caranya ini kehamilan berhasil gitu. Berarti suami juga suportif ya? Satu suara ya? Iya, suportif. Keren banget. Jadi lebih nggak berat ya daripada kalau kita sendiri yang harus berpikir untuk jalan keluarnya, berpikir lagi masalahnya pasti lebih berat ya. Tapi ya di sini suamimu suportif ya, bersyukur banget. Oke. Kemudian setelah itu kan kamu konsul ke Objin terus disaranin untuk IVF dan pilih kromosom ya waktu itu ya, pilih PGTA ya waktu itu ya, diminta untuk IVF dan PGTA kan. Berapa lama waktu yang kamu perluin untuk sampai dengan oke deh kita ready buat IVF gitu? Ya paling kayak 2 bulan 3 bulan sih dok. Setelah screening awal ya, tahu kromosom yang nggak bagus gitu. Terus untuk memutuskan yuk mulai program gitu, ketemu dokter yang emang kita mau jalanin si program itu palingnya 3 bulan sih. 3 bulan? Udah startnya ya. Startnya 3 bulan. Terus kamu kaget nggak waktu disaraninnya itu bayi tabung gitu? Apa nggak ada opsi lain? Apa kamu nerimo aja gitu? Ya udah nggak apa-apa bayi tabung. Oh awalnya kaget. Takut sih kan baca-baca tuh, mulai prosesnya kan disuntik, masukin sesuatu ke perut ya kan lewat bawah, lewat vagina, terus katanya nggak di anestesi waktu dimasukin embrio ke perut ya itu rasanya apa gitu kan, kebayangnya takut banget sih waktu itu kayak bisa nggak sih yang biasa aja inseminasi gitu kan. Terus kata dokter ya nggak bisa karena emang harus dipilih kromosomnya kalau mau tingkat keberhasilannya tinggi ya gitu. Karena kan kalau hamil misalkan cuma inseminasi kan belum bisa pilih kromosom tuh dok gitu. Itu sih.
dengan kamu takut sama IVF itu pun akhirnya kamu kan maju IVF kan. Apa yang mendorong kamu untuk bisa maju? Apa ya? Ya karena semangat aja mau punya anak dok gitu. Hebat. Terus ya dengan positive thinking, terus ya itu sih ya berdoa, itu aja sih dok. Akhirnya yakin. Apa yang kamu doain, Met? Ya itu lancar. Semoga aku tuh takdirnya itu bisa punya anak yang sehat gitu sih dok waktu itu. Terus dalam prosesnya kan nggak mudah ya. Proses IVF tuh kan kamu disuntik, terus banyak prosedur-prosedur lah ya. Ada minum obatnya, pokoknya banyak prosedur lah di situ. Kamu menjalaninya seperti apa, Met? Apakah dalam hatimu tuh ada kepercayaan dan yakin bahwa ini pasti akan berbuah baik, atau kamu tuh sebenarnya doubting, masih meragukan, ini gue di jalan yang benar nggak sih sebenarnya gitu? Yang pasti prosesnya itu naik turun sih kalau secara psikis ya dok ya. Apa sih psikis? Secara mental aku naik turun karena obat kali. Terus ya aku juga mikir kalau baca-baca juga sih IVF itu kan tingkat keberhasilannya tuh kayaknya ya tertinggi di Indonesia tuh 60 atau 70 gitu. Jadi ya udah jalanin aja sih dok waktu itu dengan rasa ya 50-50 benar. Nggak mau, tapi waktu selama proses sih aku nggak mau mikirin yang kayak ada kemungkinan gagal gitu, enggak sih. Karena selama ngejalaninnya tuh aku rasain itu ya semangat untuk jemput anak aku gitu sih. Gitu. Keren. Hebat loh Metri. Oke. Terus dalam masa penantian hasil PGTA itu kan lumayan lama ya. Ada 2 mingguan ya. Iya. Gimana rasanya menunggu hasil PGTA? Itu ditunggu-tunggu banget sih dok, setiap detik. Oke, cari kesibukan gimana caranya tuh 2 minggu tuh terlewati dengan cepat gitu. Dan dengan deg-degan juga, karena kan PGTA itu nentuin nih kayak anak aku tuh bakal terulang lagi gak sih sakitnya kayak yang kemarin, kayak gitu. Apalagi kan dengan catatan ada masalah kromosom ya kan dok. Itu yang paling lumayan bikin aku ini sih deg-degan waktu proses nunggu hasil PGTA itu. Oke, kemarin dapat berapa embrio ya, Met? Ingat nggak, Met? Dapat 6 yang good. 6 embrio yang good ya? Yang good sebelum PGTA. Terus setelah di PGTA hasil keluarnya? Eploid 1, jadi eploid yang kromosomnya itu 46 ya bagus. Sisanya tuh ada minor lah, rusak 2, rusak 3 gitu dari nomor kromosom masing-masing embrio itu. Oke, yang euploid 1 ya waktu itu ya? Iya. Gimana kamu begitu ngeliat hasilnya yang euploid ada 1? Awalnya tuh sedih, kayak serius cuma 1 gitu. Itu sebelum aku ketemu dokter ya. Aku kan waktu itu cuma dapat email lah hasil PGTA gitu. Awalnya sedih kayak, serius cuma 1. Kayak terus sisanya kan ada catatan-catatan apa gitu. Aku bacanya kan belum ngerti. Tapi setelah dijelasin dokter kayak, Nat kamu tuh bersyukur masih dapat 1 yang bagus. Banyak teman-teman yang euploid aja tuh enggak gitu. Dan ya itu maksudnya nggak harus euploid kok untuk sehat gitu. Artinya kan dapat 1 itu udah sangat-sangat harus disyukuri. Oke. Setelah dapat embrio, terus kan ditransfer ya. Ditransfer nih. Terus kamu kan dinyatakan hamil. Iya. Iya kan? Alhamdulillah. Ketika kamu dinyatakan hamil waktu itu, sebenarnya perasaan dalam dirimu tuh seperti apa? Apakah senang 100% ataukah ada takutnya? Karena kan mengingat kamu ada histori kan sebelumnya kan. Dan ini yang keempat gitu bisa dibilang. Benar, iya. Awalnya ya senang, alhamdulillah nempel gitu. Terus menjalani udah mau 12 minggu, itu yang deg-degan lagi. Karena aku tuh selalu kasarnya gagal mendekati 12 minggu. Terus ya ada lagi deg-degan waktu mau USG feto maternal gitu sih dok. Karena kan itu penentu ya, nanti kan screening awal lah organnya bagus atau enggak gitu sih. Oke, tapi kamu tetap lawan ya sama rasa takut itu ya? Iya, aku sih mikirnya ini semua pasti lewat lah gitu. Pasti insya Allah yang ujungnya tuh insya Allah yang terbaik lah menurut Tuhan. Jadi yang penting tuh aku ngejalanin sebaik-baiknya aja dengan penuh persiapan gitu. Jadi udah penting udah usaha, sisanya diserahin ke Tuhan. Hingga akhirnya baby-nya lahir. Iya. Kamu masih ada rasa
takut itu masih ada rasa tidak percaya kah? Baby lahir pasti alhamdulillah senang banget. Terus trauma pasti ada lah ya ke bawah-bawah, kayak dok pastiin ya anak aku tuh dibawa pulang tuh dengan keadaan sehat gitu, jantungnya bagus segala macam. Cuma ya trauma itu tuh berusaha aku ilangin dengan yang kayak positive thinking aja, nggak usah mikirin hal-hal, nggak usah mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi gitu loh dok. Apa sih, disyukuri, ngelihatnya tuh maksudnya bukan ngelihat ke bawah ya, tapi lebih kayak udah kamu udah punya anak itu udah lebih dari cukup gitu. Sisanya tuh takdir dia, hidup dia itu udah ditentuin lah sama Tuhan. Kita nggak usah pikirin terlalu jauh gitu. Yang penting jalanin sebaik-baiknya saat ini gitu. Itu ya yang kunci yang membuat kamu bisa melawan rasa trauma kamu, rasa takut kamu semuanya. Ini buat tambahan aja. Kita kan sering terapi, jadi sering ketemu ya sebenarnya. Saya Mary ini takut banget di terapi. Iya, takut jadi jarum. Tiap kali terapi kita berantem dulu kan. Aku masih inget ya, bentar dok. Terus okay. Bisa teriak-teriak terus dokter Yolanda sampai stres. Enggak sih, enggak stres. Gitu. Tapi ya itu yang aku salut dari kamu tuh, kamu tetap datang gitu loh. Konsisten datang di setiap jadwalmu tuh, kamu tetap datang. Dan ya puji Tuhan ya hasilnya baik ya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Karena di kehamilan yang keempat itu tuh aku bener-bener apa yang bisa aku lakuin sesuai kapasitas aku gitu ya. Aku pengen jalanin itu supaya kehamilan yang kali ini tuh maksimal. Apalagi kan aku mutusin IVF kan dok gitu. Sayang aja kalau usahanya setengah-setengah. Makanya akupuntur tuh ya aku seriusin juga gitu loh dok. Terus dengan adanya aku treatment di luar dari yang dokter Objin itu tuh bikin aku makin pede untuk makin pede dan meminimalisir trauma-trauma itu. Kamu juga berarti aktif ya mencari resource apa sih yang bisa kamu lakukan? Gitu iya. Baca-baca juga terus sharing sama teman gitu. Saya akupuntur juga kan awalnya kayak agak nggak ngerti lah ya kolerasinya sama si program hamil. Cuma waktu itu ada masukan dari temanku, Met coba deh akupuntur gitu. Akhirnya aku coba dan mulai baca-baca. Katanya itu lumayan membantu lah untuk program kehamilan. Oke. Dalam masa penantianmu yang panjang itu, Met, Mas nanti lama ya dari hamil pertama, hamil kedua, hamil ketiga, terus harus persiapan dulu, kemudian mulai IVF, sampai akhirnya kamu hamil keempat, sampai akhirnya anak kamu lahir dan bisa kamu bawa pulang waktu itu ya. Iya. Apa sih yang selalu kamu bawa dalam doa kamu, Met? Ya berdoanya semoga yaitu aku dikasih kesempatan Allah tuh untuk bisa punya anak, terus bareng-bareng sehat terus sampai kita masa tua gitu sih dok. Soalnya pengen banget sih, karena tuh selama ini kan udah hampir 4 tahun lah aku tuh cuma berdua sama suami kasarnya gitu kan. Jadi berdoanya tuh semoga aku tuh punya keluarga yang lengkap gitulah, punya anak gitu supaya bisa bareng-bareng terus. Dari nikah sampai punya anak berapa tahun ya, Met ya? Berarti ya? Kayaknya 4 tahun. Hampir 4 tahun dong. Hampir 4 tahun. Okay. Kamu punya doa-doa nggak untuk anak kamu? Ya, pasti semoga anak aku tuh jadi anak yang soleh, yang sehat, terus bisa doain orang tuanya kalau nanti orang tuanya udah nggak ada. Terus semoga ya kita semua bisa bareng-bareng kumpul lagi nanti di surga gitu sih. Amin. Jadi pengen jadi keluarga yang utuh selamanya aja gitu. Amin. Dan selalu kamu doain ya buat iya. Oke, amin. Yang terakhir nih, ada pesan-pesan nggak untuk para pejuang-pejuang yang lainnya? Buat mom and dad yang lagi berjuang nih untuk jemput anaknya, yang pasti tetap semangat untuk ikhtiar gitu ya, yang lagi menjumpai kendala-kendala untuk punya anak. Terus jangan patah semangat, dijalaninya itu dengan enjoy aja. Jadi tuh intinya semoga mom and dad itu tetap bisa positive thinking dan semangat aja gitu sih dok.
untuk Kakak Danin, anak aku yang pertama, terima kasih udah ngajarin Mami arti perjuangan dalam hidup. Dan untuk Ade Davin, terima kasih untuk ngejadiin Mami jadi wanita yang seutuhnya bisa ngerawat anak-anakku. Dan semoga aku, suamiku, dan anak-anak aku nanti bisa berkumpul lagi bareng-bareng di surganya Allah. Amin.